Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestina dengan NIM 06051182025005 dari kelas Indralaya. Tujuan dari membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Umi Khotimah, MPD VSD, Bapak Kurnisar SPD MH, dan Ibu Mariani SPD MPD. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi mengenai norma dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, pada pertemuan kita kali ini kita akan lebih memfokuskan materi kita mengenai norma masyarakat. Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, setelah membaca dan memahami PowerPoint yang disajikan oleh guru, peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah arti dan nilai penting dari norma dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, memahami, serta mencari informasi dari berbagai sumber lainnya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis norma. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwasanya materi kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai norma masyarakat. Gini nih, kalau misalnya nih kalian masuk ke dalam rumah orang lain, apa yang akan kalian lakukan? Gini, awalan apa yang akan kalian lakukan gitu kalau ketika kalian masuk ke rumah orang lain? Tentunya harus mengucapkan salam terlebih dahulu, bukan? Sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilakan masuk. Nah, mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain tersebut merupakan salah satu contoh dari norma. Begitu untuk selalu menghormati orang lain, serta guru ataupun orang yang lebih tua daripada kita, merupakan salah satu bentuk norma juga, contoh bentuk norma. Nah, lantas apa sih Bu itu norma? Jadi, kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat dari pengertian secara KBBI gitu, norma adalah sebuah aturan atau ketentuan untuk mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, karena bersifat mengikat itulah, maka norma dipatuhi oleh semua orang di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagi yang tidak mematuhi norma tersebut, maka dapat dikenakan sebuah sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat sekalipun, sesuai kesepakatan masyarakat yang berada di daerah setempat. Gitu. Misalnya saja kita contohkan gitu ya, contohkan di Aceh gitu ya, di Aceh sanksi melanggar norma antara lain dicambuk punggungnya, atau misalnya di daerah Kalimantan gitu ya, serta Papua ada juga sanksi yang diberikan ketika warga masyarakat tersebut atau orang tersebut tidak mematuhi atau melanggar norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat di daerah itu setempat. Lantas, apa sih yang menjadi nilai penting dari norma itu sendiri? Tentunya, norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai pendapat dari para ahli, sebut saja atau salah satunya itu adalah Surjono Sekanto. Beliau mengatakan bahwasanya perbuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat itu dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketika suasana keluarga serta masyarakat tertib, maka seluruh
orang di keluarga maupun masyarakat akan damai. Tentunya dalam hal itu terdapat beberapa nilai atau arti penting serta makna penting gitu ya, norma yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Perhatikan situasi berlalu lintas gitu ya. Coba kita perhatikan situasi lalu lintas di daerah kita. Contohnya misalnya di Palembang ataupun di kota-kota lainnya. Nah, di setiap perempatan besar biasanya dipasang lampu lalu lintas, bukan? Lampu merah untuk perintah berhenti, lampu kuning untuk perintah bersiaga, dan lampu hijau untuk perintah berjalan. Tanpa lampu tersebut nih, kita contoh ibaratkan nih, teman-teman berpikir, kalau misalnya contohnya kita tidak menggunakan lampu merah gitu di perempatan jalan tersebut, apa yang akan terjadi? Tentunya kekacauan, kecelakaan di mana-mana, tabrakan, saling mendesak, lain sebagainya. Gitu. Ada lampu lalu lintas saja gitu ya. Kita sering ada yang melanggar gitu. Bagaimana gitu ketika tidak memakai rambu-rambu lalu lintas tersebut gitu. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Jadi norma ini, nilai dari norma ini tuh dapat mencegah gitu ya terjadinya benturan ataupun pertingkaian ataupun perkelahian di dalam sebuah masyarakat terdekat gitu ataupun antar warga. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antar kepentingan penonton dan lain sebagainya. Yang ketiga, membentuk akhlak dan karakter manusia. Dari kecil nih, kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk berdoa sebelum makan, untuk salim gitu ya, salim sama orang tua sebelum berangkat sekolah, kerja ataupun lain sebagainya. Kemudian kita senantiasa selalu diajarkan oleh orang tua kita untuk bersyukur kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah bentuk arti atau nilai penting dari norma itu yang mengajarkan tentang membuat karakter atau akhlak yang baik gitu kan bagi kita manusia gitu. Yang keempat itu menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kita lihat nih, setelah terjadinya bencana COVID pandemi 19, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan agar semua orang selalu menggunakan masker, penutup hidung dan mulut saat di luar rumah. Memakai masker gitu ya saat berada di luar ruangan. Nah, aturan menjaga jarak antar sesama. Nah, aturan tersebut tentunya merupakan sebuah norma untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat agar tetap sehat dan menjaga kesehatan gitu kan. Agar tidak menjaga jarak di sini bukan berarti kayak kita tuh memusuhi orang tersebut kayak gitu. Tapi kan dalam posisi pandemi gitu kan. Kalau misalnya berdekatan, hal tersebut akan menimbulkan misalnya terpapar atau lain sebagainya. Nah, yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itu adalah menjaga agar keadilan di masyarakat dapat terwujud. Nah, kita udah tahu nih, tadi Ibu udah jelasin mengenai nilai penting dari norma tersebut. Nah, terus ternyata norma itu tuh ada banyak berbagai jenisnya. Oke, adapun jenis-jenis norma. Ada yang pertama, itu adalah norma agama. Norma agama itu sendiri merupakan sebuah
atau suatu kaidah yang mengatur yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi dan perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermanusia agar dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas apa sih contoh gitu? Contoh dari norma ini. Salah satu contoh dari norma ini adalah kayak ketika kalian di agama Islam gitu kan, diperintahkan buat sholat, beribadah gitu. Itu merupakan sebuah wujud norma gitu, contoh norma. Kemudian dengan beribadah itu kita akan mendapatkan sebuah, misalnya ketika kita sholat kita akan mendapatkan sebuah ketenangan, ketenangan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak sholat, tentunya kita akan mendapatkan dosa, karena sholat itu kan merupakan sebuah perintah gitu kan, wujud kayak buat kita tuh komunikasi gitu, ibaratnya komunikasi sama Allah, buat nyampain apa sih keluh kesah kita, untuk kita bentuk syukur gitu ya, ibaratnya tuh. Karena kita tuh bernapas gitu, bisa apa yang diberikan Allah tuh nggak bisa dibayangkan gitu, nggak bisa diucapkan, cuma sekedar terima kasih saja gitu. Oke. Nah, jenis norma yang kedua adalah norma susila. Nah, apa sih norma susila ini? Norma susila ini berasal dari hati nurani manusia. Norma susila mengajarkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Maksudnya di sini kayak norma susila, kita tuh kayak tahu mana perbuatan yang baik. Contoh, mencuri merupakan sebuah perbuatan yang jahat. Nah, hal itu dikatain oleh nurani kita nih. Kalau kamu mencuri, itu tuh perbuatan yang buruk loh. Kalau kamu kayak sedekah, itu tuh merupakan perbuatan yang baik loh. Oke, gitu. Yang ketiga, norma sosial. Nah, norma sosial atau norma kesopanan itu dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Contoh dari norma kesopanan ini ketika kita menghargai dan menghormati orang ketika lagi berbicara sama kita. Orang baik itu orang yang lebih tua, orang yang lebih kecil daripada kita gitu. Dan ketika kita mau pergi ke luar, misalnya kita pamit dulu, atau misalnya kita salam dulu gitu sama orang tua ataupun teman dan lain sebagainya. Yang keempat, itu norma hukum, di mana norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh norma hukum ini sini yang kayak lalu lintas tadi, dan masih banyak contoh-contoh lainnya gitu. Kemudian norma dan nilai Pancasila. Lantas apa sih yang menjadi kaitan antara norma dan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Yang ketiga, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Yang keempat, norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, untuk mengukur nih seberapa pengetahuan kalian, silakan kalian lihat video pembelajaran yang akan Ibu tautkan di link video. Di video ini akan Ibu tautkan videonya, kemudian kalian link videonya maksudnya, kemudian kalian analisis gitu ya, jenis contoh pelanggaran apa yang terjadi di dalam video tersebut gitu. Terus kumpulkan pada saat pertemuan kita di kelas nanti. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita mengenai norma masyarakat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, serta mencari informasi dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan materi kita pada pertemuan hari ini ataupun materi kita mendatang. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.